yang melayani. Kita ada pelayan-pelayan Tuhan. Oke, minggu pertama yang seri yang baru, oke. Menjadi pelayan dan menjadi pelayan atau servant ya Tuhan adalah suatu kehormatan. Betul? Menjadi suatu kehormatan dan berkat buat kita bisa melayani Tuhan. Dan kita semua di sini adalah hambanya Tuhan, betul? Dan kita ada lihat di awal tahun ini bahwa kita dalam 2 bulan kita belajar tentang servanthood. Lalu di Maret dan April dan juga salah satu syaratnya untuk kita bisa menjalin hubungan dan sehingga ada topik connecting dengan baik dan orang lain dan menunjukkan perbuatan yang serius dan yang selaras dengan iman kita. Sehingga di bulan Mei dan Juni kita masuk ke tema yang namanya God Faith. Dan pada hari ini kita di bulan Juli dan bulan Agustus ke depan kita akan melihat topik yang baru berjudul Wisdom Speaks. Mari silakan. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, We serve God who turns things around. Oke, katakan sama-sama wisdom speaks. Wisdom speaks. Jadi dimasuk di tema yang baru bernama wisdom speaks. Salah satu karakter hamba Tuhan adalah dia harus hidup bijaksana dan mempunyai ada hikmat. Pada saat kita dengar kata-kata hikmat, oke, pada saat kita mendengar kata-kata hikmat, kita juga mengekspek sesuatu jawaban yang simple. Betul? Apa itu hikmat tersebut? Dan pada saat ini kita dengar banyak hal tentang hikmat. Oke, wisdom atau hikmat adalah anointing dari Tuhan untuk lihat apa yang benar dan yang salah dan tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Oke, saya ulang ya. Anointing dari Tuhan atau urapan dari Tuhan untuk melihat apa yang benar dan yang salah, dan sehingga kita tahu kapan apa yang harus kita lakukan dan kapan harus melakukannya. Oke? Lalu apakah bedanya hikmat dan knowledge atau pengetahuan? Mereka berhubungan tapi tidak sama. Pengetahuan bisa didapat, oke, saya ulang ya, pengetahuan bisa didapat, bisa dipelajari, dan bisa dialami tanpa perlu hikmat. Pengetahuan bisa didapat, bisa dipelajari tanpa perlu hikmat. Tapi sebaliknya, hikmat tidak bisa dipelajari, tidak bisa didapat tanpa kita ada namanya pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Karena perlu kita belajar tentang wisdom karena ada banyak orang yang penuh banyak pengetahuan dengan pikirannya yang pintar, dengan begitu daya serap, dia punya knowledge yang didengar begitu luar biasa, tetapi tidak mempunyai hikmat dalam aplikasikan yang dia tahu, aplikasi yang dia punya. Contoh, oke, knowledge tahu bagaimana menggunakan senjata. Oke? Knowledge tahu kapan menggunakan senjata. Tapi wisdom tahu kapan dan di mana menggunakan senjata tersebut. Betul, teman-teman? Ada lagi satu ilustrasi kedua. Knowledge constructs Titanic. Tapi wisdom avoids the iceberg. Betul, teman-teman? Ada satu lagi. Knowledge builds a house. Knowledge membangun rumah. Dan wisdom builds a home. Oke? Kita mungkin tahu proses untuk menikah. Kita mungkin tahu proses untuk
untuk mempunyai keluarga. Kita tahu mungkin bagaimana menyediakan atap di atas rumah keluarga kita. Kita mungkin tahu bagaimana bisa bekerja, mendapatkan mortgage. Tapi semuanya itu harus ditaruh sedemikian rupa selaras sehingga kita bisa membangun yang namanya home. Lalu yang terakhir, knowledge, understand God. Tapi wisdom walks with God. Oke? Dan saya percaya, saya nggak setuju kalau kita datang ke gereja hanya cuma untuk memenuhi otak doang, teman-teman. Kita berjalan di dalam gereja ini cuma hanya untuk memenuhi otak kita dengan teaching yang macam-macam, tapi kita nggak ada relationship-nya sama Tuhan. Dan makanya di dalam bulan ini, dalam bulan depan juga, kita mau belajar tentang wisdom. Katakan sama-sama, wisdom. Wisdom. Oke. Tuhan mau Anda dan saya punya pengetahuan tentang Dia. Tuhan mau Anda dan saya punya knowledge tentang Dia. Dan ekspektasinya seperti apa. Dan juga Tuhan mau kita punya pengetahuan tentang perintah-perintahnya. Tetapi juga sama pentingnya untuk kita menyadari, untuk kita berhikmat, untuk kapan dan di mana kita bisa aplikasikannya. Oke? Dan good news teman-teman, bahwa Tuhan mau memberikan hadiah ini. Wisdom adalah a gift from God. Dan Tuhan mau memberikan hadiah ini kepada Anda. Dan yang Anda harus lakukan apa? Just ask. Katakan sama-sama, just ask. Wisdom adalah Tuhan dan Dia adalah bijaksana. Di Yakobus, di James 1 ayat 5 dikatakan demikian. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Amin. Kalau Anda kekurangan hikmat saat ini, ask God. Oke? Dia akan memberikan kepadamu generously. Oke? Dan kalau masih dalam selama setahun ini kita membahas semua Yakobus, betul ya, dari Yakobus 1 sampai selesai. Nah, dan dalam tema tahun ini kita belajar cuma Yakobus doang. Dan bagian dari kita bicara tentang wisdom, buku Amsal buku Proverbs adalah salah satu buku yang paling tepat untuk kita bicarakan tentang wisdom. Oke? Ada 31 pasal dalam satu buku Proverbs, satu buku Amsal yang kita sebenarnya bisa baca satu hari satu pasal, sehingga dalam satu bulan kita bisa selesai. Oke? Dan ada pernah dengar nggak quote tentang apa? A coffee a day keep the devil away. Ya, dulu saya di kantor pernah dengar tuh. A coffee a day keep the devil away. Kalau dalam kasus ini, a proverbs a day keep the devil away. Oke, sini teman-teman. A proverbs a day keep a devil away. Oke? Alkitab dan Amsal mencatat pentingnya kita untuk punya hikmat. Oke? Di Amsal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Wisdom, katakan sama-sama, apa? Is the principal thing. Oke? Bukannya principle principle thing. Therefore, get wisdom. In all you're getting, get understanding. Principle atau dalam ejaan yang lain dikatakan supreme, right? Oke? Dan nomor satu artinya apa? Principle atau supreme? Nomor satu dari yang paling penting. Jadi bukan cuma penting doang, ada banyak penting, dan dia nomor satu, principle dan paling supreme, paling tinggi. Oke? Maka penting untuk kita melihat dalam 8 minggu ke depan ini, atau hari ini udah minggu ke-7, minggu pertama, untuk session ke depan tentang wisdom. Oke?
Walaupun untuk kita mendapatkan wisdom mungkin merasa selalu mahal gitu ya, tapi tetap get wisdom. Karena dikatakan Amsal 16 ayat 16, wisdom worth more than gold. Oke? Kalaupun harus bayar katanya. Oke? Dalam 9 pasal yang pertama, kalau kita lihat dari Amsal 1 sampai Amsal 9, tentang apakah hikmat itu, lalu tentang pentingnya, lalu tentang hikmah, banyak detail bicara tentang wisdom. Dan mulai pasal 10 sebenarnya buku Proverbs ini dimulai. Makanya ntar pas lagi mulai pasal 10 dari beberapa line by line itu ada topik yang berbeda. Jadi hari ini lumayan simple. Saya melihat dan pas lagi saya baca dari 1 sampai 9 di Amsal tadi, ada beberapa tipe-tipe orang yang lumayan konsisten disebut. Saya ulang ya. Kalau kita baca di Amsal dari 1 sampai 9 tadi, ada 4 tipe orang yang sering banget disebut. Oke, Anda mau tahu? Tentu dong, kalau saya udah tutup nih. Oke, ada 4 tipe orang yang disebut dan menjadi apa? Yang related dengan hikmat dan bagaimana mereka melihat wisdom tersebut. Oke, jadi ada 4 tipe orang yang tercatat di dalam Amsal ini yang bagaimana mereka melihat wisdom. Oke, ada penasaran? Penasaran dulu dong. Penasaran gitu deh. Oke, penasaran banget apa penasaran doang? Oke. Yang pertama, the simple. Yang pertama, the simple. Kalau di bahasa Indonesianya, saya punya Alkitab enak soalnya. Sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Inggris. Jadi bisa kelihatan. Kalau di bahasa Inggrisnya tulisnya the simple. Lalu bahasa Indonesianya ditulis apa? Yang tidak berpengalaman. Katakan itu bukan saya. Bukan saya. Oke. Pengalaman apa coba? Alkitab sebut ada grup-grup orang tersebut. Namanya the simple. Kalau Anda baca dari 1 sampai mungkin seluruh pasal Amsal itu ada disebut orang yang tidak berpengalaman atau bahasa Inggrisnya the simple. Lumayan konsisten berkali-kali disebut. Dan adalah orang yang bukan saja yang tidak berpengertian, tapi karena mereka memang tidak tahu, benar? Bukannya mereka nggak punya hikmat atau nggak punya pengertian, tapi mereka memang tidak tahu, karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memberi tahu. Aku lakukan yang aku lakukan hari ini adalah yang terbaik, ngerti nggak? Karena aku nggak tahu lagi yang lebih baik dari itu. That's the simple. Nangkep teman-teman? Jadi di Amsal 7 ayat 7 mengatakan demikian. I saw among the simple, I noticed among the young men, a youth who had no sense. Nih, yang muda-muda sini jangan tersinggung, oke? Okay? Nah, kita mengatakan demikian. Oke, okay? A young man adalah grup orang-orang yang belum hidup long life, long enough, betul nggak? Saya di sini 45 tahun. Ada banyak orang teman-teman di sini yang di depan sini lebih setengah dari saya malah. Dan belum menyadari bahwa yang kadang-kadang waktu saya juga pernah umurnya setengah dari umur saya, betul? Atau even seperempat dari umur saya. Dan saya tahu persis yang menyadari bahwa yang kita lakukan itu belum tentu yang terbaik untuk dirimu dan untuk masa depanmu. Oke? Dan ini dialami oleh kita semua. Pasti ada sedikit the simple atau yang tidak pengalaman dalam diri Anda saya dan di dalam ruangan ini. Betul? Karena ada grup orang yang merasa yang gue lakukan ini adalah yang terbaik. Karena aku nggak pernah tahu yang lebih baik dari itu. Oke? Karena nggak ada yang memberi tahu. Nah, di kantor saya ada beberapa minggu yang lalu ada satu teman kantor, satu kolik saya. Dia lumayan muda,
boleh dibilang consider among the young women gitu ya, woman. Dibilang youth enggak juga, udah 26 umurnya. Dan dia cerita sama saya, dia lagi in financial hardship, dia bilang. Lalu apa yang dia lakukan adalah dia apply untuk cairin dia punya KiwiSaver. Mula-mula saya lagi ketawa sama dia. Man, I've been there and done that. Kok man, orang ngomong sama cewek ya? I've been there, done that. Dan gua nggak yakin tidak bisa kecuali lu beli rumah. Akhirnya pendek cerita, dia aplikasikan, dia masukin aplikasinya, dan beberapa minggu yang lalu dia panggil saya, dia kasih lihat ke screennya dia bilang, begitu saya baca, saya melongo, what? Setengah dari KiwiSaver-nya bisa dicairkan, dan dikatakan sebentar lagi uangnya akan ditransfer ke dalam bank account dia. Lalu saya mikir, kok bisa ya? Dan saya akhirnya udah melihat ini orang ini memang suka spendingnya parah banget. Jadi dia punya utang udah sekeliling pinggang, tapi dia masih makan luar terus. Kalau kita beli Coca-Cola belinya di mana? Supermarket ya. Kalau $2 bisa dapat berapa? 2 liter. Kalau dia cukup happy dengan dapat 300 ml dan bayar harga yang sama di petrol station. Jadi lifestyle-nya memang menurut saya kurang bijaksana. Dan akhirnya uangnya keluar, tahu apa yang dibeli teman-teman? Utang, bayar, dia beli mobil, dia beli handphone S20. Saya nggak tahu S20 ya, lumayan mahal ya. Dan saya lagi mikir-mikir, apakah orang ini pernah ada yang kasih tahu bahwa itu uang buat masa depan lu nanti pas lagi lu udah tua, ngerti nggak? Nah, tapi yang dia lakukan adalah yang terbaik buat dia. Dan kadang-kadang kita udah bilang, lu jangan itu, lu kalau dikeluarin 17.000 atau berapa 14.000, lu beli rumah. Bener nggak teman-teman? Bukan beli mobil, bukan beli S20, ngerti nggak? Lu beli rumah. Tapi kelihatannya dia begitu orang yang the simple, right? Karena yang terbaik buat dia adalah hal tersebut. Sering nggak teman-teman? Ada orang-orang di sekeliling, ada group of people yang berada di sekeliling kita waktu saya muda dulu, yang mengatakan, don't do that man, jangan begitu, jangan berbahaya, karena yang orang-orang yang sudah umurnya lebih banyak mengetahui apa yang mereka alami sebelumnya, betul? Sedangkan the simple belum punya umur yang panjang untuk menyadari consequences apa yang dia lakukan, oke? Makanya teman-teman yang mungkin ada beberapa dari kita yang masih muda di sini, pasang kuping baik-baik. Kalau ada orang tua kita atau care leader kita atau di gereja pastoral team mengatakan sesuatu, be careful, don't do it teman-teman. Have a wisdom, oke? Dan obatnya apa teman-teman kalau untuk the simple? Bagaimana kita improve-nya? Oh, satu lagi, keinget ada satu great philosopher bernama Taylor Swift, oke? Just joking ya, bukan great philosopher. Saya cuma punya 10 menit lagi, tapi boleh nggak kita hari ini spesial, sedikit lama dikit, oke? Karena saya baru poin pertama, saya masih ada 3 poin. Oke, cause when you are 15, somebody tells you they love you. And apa? You're gonna believe them, benar nggak? Halo, saya pernah muda dulu, saya nggak 15 sih tapi ya. Kalau ada somebody ada saya berapa kali waktu saya udah lebih dari 15 sih, saya bilang I love you. Dan cewek itu kayak gimana gitu? Oh, I found my soulmate. Somebody love me. Oke, ngerti nggak? Padahal I want something more than I love you. Oke, you got it? Oke, be careful teman-teman. Waktu saat kita muda ada cowok atau cewek nyamperin, I love you.
You gonna believe them. Kepala kanan kiri bilang, don't believe them. Kata siapa? Kata Plato, bukan, kata Taylor Swift bilang. Oke ya. Bagaimana improve the simple? Bagaimana obatnya? Bagaimana improvementnya? Adalah dengan berjalannya waktu. Oke? Yang kedua, kita cepat aja ya. Di Amsal juga sering dikatakan the fool atau orang bebal. Oke? Kita banyak di Amsal model orang yang seperti ini, betul ya? Di Amsal 3 ayat 35 dikatakan demikian. Anda baca di rumah. Orang bebal itu tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Oke? Tapi tetap dilakukan juga, betul. Aduh, terima kasih. Jadi saya bisa langsung ketiga ya, beda ya. Aku tahu nggak boleh melakukan ini, tapi aku tetap melakukannya juga. Mungkin ada bagian dari the full dari dalam diri kita, oke? Karena kita pikir, kenapa dia lakukan itu ya? Kenapa dia katakan itu ya? Mungkin jawabannya adalah, tahu kenapa? To do evil is like sport to a fool. Saya ulang ya, to do evil is like a sport. It's fun, okay? It's exciting. It's seru banget untuk apa? Untuk to do evil. Kalau Anda nggak merasa exciting atau fun, berarti Anda nggak do it rightly. Halo? Yang ketawanya paling gede nanti abis ini ngobrol sama saya. Oke. Tapi ingat, Daud pernah melakukan hal yang sama. To do evil dengan Batsheba. Dia selingkuh. Enaknya sebentar teman-teman. Tapi enaknya cuma sementara. Dan ujung-ujungnya Anda akan bermasalah. Karena kita bisa baca nanti ya, bahwa setiap ada akibat kenikmatan sementara itu yang dilakukan, kita bisa melihat akhir hidup, ujung-ujungnya kehidupan kehidupannya Daud seperti apa. Alright, kita bisa dengar bahwa anaknya dari Batsheba meninggal, lalu dia juga keluarganya juga amburadul juga. Oke, jadi kita juga sebagai orang tua, betul, kita mendoakan agar anak-anak kita jauh surrounded dari siapa? Tipe orang ini, benar? Karena apa? He who walks with wise men will be wise. Tapi but the companion of the fools will be destroyed. Oke? Saya masih ingat dulu waktu zaman SMP dulu ada satu orang di SMP yang lumayan ganteng, lumayan gagah. Olin kenal karena dia satu sekolah sama saya walaupun dia di kelas. Dia pergi ke Semanggi, dia temannya nyetir begitu kencang karena the youth ngebut, oke? Padahal dia bukan supirnya, tapi teman saya, dia juga kenal itu orangnya. Dia tabrakan di Semanggi dan orang ini akhirnya sampai sekarang jadi jelly, ngerti nggak? Cuma duduk di kursi roda karena surrounded sama the fools yang nggak tahu kapan dia harus pelan, kapan dia harus ngebut. Nggak ada, jangan ngebut ya teman-teman ya. Oke? Karena masalahnya, siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Saya berdoa teman-teman di sini, jangan surrounded dengan the fools di luar sana. Lalu solusinya apa buat orang-orang ini? Solusinya apa? Harus mengalami tragedi. Pada saat Daud mengalami masalah, baru dia berpaling, betul? Pada saat kita bermasalah dengan sesuatu yang berat, kita baru berubah. Oke? Kita tidak perlu alami kemalangan, betul teman-teman? Jangan kita alami kemalangan. Kalau saat ini kita masih hidup dengan foolish life, foolish routine. Mari kita mengingat juga bahwa setiap tragedi pasti ada pelajaran yang harus
dan akan kita petik. Benar? Setiap tragedi yang kita alami, pasti ada sesuatu yang kita akan petik. Tuhan pasti menggunakan tragedi tersebut untuk benefit of us. Tapi harus kita izinkan dia. Pasti ada purpose di saat kesusahanmu. Anda dan saya harus coba meraihnya. Oke? Yang ketiga, cepat aja. The mocker. Oke? Atau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesia apa? Pencemooh. Tahu nggak the mockers? Itu adalah fools in full steroids. Benar? Fools yang in full steroids, man. Jadi dia ambil, tau orang fool? Dia next levelnya. The next level of fool, the mockers. Bukan hanya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Oke? Bukan tipe orang ini, bukan aja aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku nggak melakukannya. Worse, dia kritik orang lain, dia komentar orang lain, dia ajak orang lain untuk sama-sama rusak kayak dia, sama-sama bodoh kayak dia. Itu namanya apa? The mockers, pencemooh. Kita lihat ayatnya ya. Amsal 9:7-8. Whoever corrects a mocker invites insults. Okay? Whoever rebukes the wicked, it cures abuse. Kita udah cukup capek di dunia ini kali ya. Udah cukup abuse ya. Jangan dekat-dekat sama the mockers, teman-teman. Kalau lalu apa dikatakan? Do not rebuke smokers or they will, katakan sama-sama, hate you. Oke? Kalau ada the mockers, nggak usah diajak argue, teman-teman, karena they will hate you. Itu kata siapa? Bukan kata saya, kata Amsal. Oke? Saulus bertobat dengan hebatnya oleh siapa? Karena the next point saya mau nanya, obatnya apa buat the mockers? Alkitab nggak ada sih yang nggak ada obatnya. Oke? Jawabannya adalah Tuhan. Betul kan? Saulus bagaimana? Siapa yang bisa benerin dia? Dia bukan cuma the mockers, dia the abuser atau dan lain-lain sebagainya, betul? Siapa yang bisa merubah dia? Halo? Tuhan. Oke? Dan semua pasti pasang mata selanjutnya. Kita mau menjadi yang terakhir, yang keempat. Oke? Menjadi the wise atau orang-orang bijak. Orang ini yang kita idam-idamkan, betul? Orang ini yang kita impi-impikan di gereja kita. Benar? Orang ini yang kita impi-impikan sama bosnya praise and worship. Amin. Ya kan? Orang ini yang sangat kita impi-impikan. Dan orang ini gak harus sudah hidup lama seperti disciple. Orang ini gak harus pernah hidup yang lama. Orang ini gak harus orang yang pintar berkata-kata. Orang ini gak harus orang yang pintar dengan edukasi tinggi. Orang ini gak harus orang yang mengerti Alkitab. Disebut kalau dibilang N, ada berapa N satu Alkitab dia tahu gitu. Bukan itu. It's not wise. Bukan itu tentang wise. Orang yang bijak, dia punya satu quality, teman-teman. Oke, dengar baik-baik. Orang yang bijak punya satu quality yang saya mau highlight sore ini. Oke? Ada satu orang bijak punya quality yang saya mau highlight sore hari ini. Semoga Anda bisa menghargai dan lihat jelas-jelas seberapa valuable quality ini. Yaitu demikian. Instruct the wise, okay? They will be wiser still. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa nih ya? Bahasa Indonesianya boleh tolong buka. If instruct the wise, and they will be wiser still. Lu kasih tahu sesuatu yang baik, yang bijak sama dia, oke? Dia akan menjadi lebih bijak. Teach the righteous and they will add to their learning. Kita mengajarkan orang bijak, dia akan menambahkan dari ilmu pengetahuan dia. Kualitinya apa? Yang kita mau lihat.
untuk orang bijak. Teachable. Bisa diajarkan. Teachable. Benar nggak teman-teman? Mereka nggak taruh tameng. Apa sih bahasa Inggrisnya? Shield ya? Apa tuh yang Kapten Amerika pakai? Hah? Perisai. Ya, tameng ya, perisai. Dia nggak pakai tameng pada saat orang bilang, bro, lu punya ini, kemarin lu baiknya begini. Kalau orang bijak, wow, benar juga ya, apa yang dia ngomong, gue setuju sama dia orang. Gue bakal coba ubah hidup gue. I'm teachable. Tapi ada yang foolish atau yang mocker even pada saat dikasih tahu apa yang dilakukan. Ini orang soto banget, bahasa Inggrisnya apa? Soto ya. Lu sotoy banget ya. Lu lihat dulu hidup lu. Nggak mau diajarkan, nggak bisa diajarin. Tapi beda sama the wise. They are teachable. Oke? Begitu banyak dari kita menaruh tinggi yang namanya independence, kemampuan sendiri. Saya mau nanya, kalau Anda punya harta melimpah, Anda punya kemintaran melimpah, Anda mempunyai teman yang melimpah, Anda punya mobil yang keren banget gitu ya. Oke? Kalau totonya ada teman di gereja nyamperin Anda, lu nggak boleh begitu. Bagaimana reaksi Anda? Are you teachable? Are you the wise person? Saya mau tutup yang terakhir, summary-nya. Oke? Summary-nya. Correct the simple, they won't get you. Dia nggak ngerti. Ngomong sama orang simple, they won't get you. Correct the fool, they will ignore you. Yang terakhir saya mau undang teman-teman present worship. Correct the mocker, and they will hate you. Dikatakan di Alkitab tadi. Tapi kita mau menjadi apa? Correct the wise, and they will thank you. Oke? Mari teman-teman, kita mau renungkan. Pada hari ini bukan cuma kita mau menjadi orang yang judgmental. Saya ngomong hari ini bukan mau agar Anda pulang menjadi orang yang judgmental. Mulai nunjuk, oh si Anu itu full, oh si Anu itu mocker, oh si Anu itu wise, si Anu antara simple sama mocker ya. Contohnya begitu ya. Contohnya begitu. Saya nggak mau begitu teman-teman. Kenapa saya Kenapa saya ngomong begini? Karena kita mau menjadi the wise. Pada saat saya ngomong hari ini, kita bisa introspeksi diri kita. Apakah ada orang sekeliling saya sering kali mengingatkan, don't do that bro, don't do that sis. Jangan. Orang-orang yang di sidelines, orang-orang yang di pinggir garis, pada saat melihat, mereka bisa melihat the big picture, betul? Mereka sudah pernah mengalami sebelumnya, sehingga bisa. Hari ini kita mau melihat apakah ada the simple in us, apakah ada yang tidak berpengalaman in us yang kita mau lihat. Lalu pada saat juga hari ini kita mau lihat anak-anak teman-teman di FJF, apakah di dalam diri kita ada menyadari bahwa kita tidak boleh melakukan ini, kita tidak boleh mengatakan ini, kita tidak boleh melewati batas ini, tapi kita tetap melakukannya. Kita tetap mengatakannya. Apakah kita pernah melakukan itu? Karena kita tujuannya kita mau ada wisdom di dalam kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita tahu persis apa yang harus kita lakukan dan kapan kita harus melakukannya. Dan if you are the mockers, mari kita tundukkan kepala, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhir. Terima kasih Tuhan buat Amsal yang Kau taruh di dalam Alkitab ini Bapak. Kami bersyukur
Amsal begitu luar biasa, Kau tetapkan begitu sempurna, 31 pasal jumlahnya, sehingga satu hari kami bisa baca dan kami bisa merenungkan, menjadi bagian dari renungan kami, sehingga kami setiap hari menjadi lebih bijaksana, lebih wise, more wisdom, tahu bagaimana mengatakan iya, tahu kapan mengatakan tidak, tahu kapan harus mengatakan sesuatu, kapan harus menahan diri. Kami percaya bahwa hidup kami punya purpose, hidup kami punya tujuan, dan biarlah Tuhan hari ini kami diingatkan siapakah kami pada saat kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. You are the source of my wisdom, Lord. Alkitab pernah mengatakan bahwa the source of wisdom, Alkitab pernah mengatakan di 1 Korintus, buah-buah roh, buah-buah karunia dari Roh Kudus adalah salah satunya adalah bisa berkata-kata dengan hikmat. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus selalu bersama dengan kami, dan hidup kami dan mulut kami dan apapun tindakan kami, wisdom take control, wisdom, hikmat pada dalam setiap yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi